Bertambah 1 tahun, berlalu 1 tahun, berarti akan melangkah lebih dekat kepada kematian. Sebenarnya bukan berapa usia kita, tapi apa isi usia kita. Isinya apa? Dan sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, di hari kiamat tidak akan tergeser kaki seorang sambil ditanya oleh Allah 4 pertanyaan. Berarti kita akan menghadapi 7 pertanyaan. 3 di kuburan, menghadap munkar nakir, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Yang tersisa 4 nanti di hari kiamat, sebelum dimulai hisab, sebelum tergeser kaki kita ke surga maupun ke neraka, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 pertanyaan. Yang pertama, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an 4. Tidak akan tergeser kaki seorang di hari kiamat sambil ditanya oleh Allah SWT 4 pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Umurnya apa yang kamu lakukan. Allah tidak akan tanya berapa usiamu, tapi apa yang kamu isi dalam usiamu. 60, 70, 100 tahun, kurang, lebih. Allah tidak berdulikan berapa usia kita. Bahkan banyak para sahabat ketika ditanya usiamu berapa, dia menjawab usia saya 10 tahun. Padahal sudah tua, sudah di atas 50, ada yang di atas 40. Tapi kenapa begitu ditanya soal umurnya dia menjawab 10 tahun? Ternyata mereka menghitungkan usia yang sebenarnya adalah usia yang terisi taat. Masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam, mereka menganggap itu semua usianya sia-sia. Berarti kalau ada orang muslim tidak salat sama sekali sampai usia 50 tahun, semua usianya sia-sia. Karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, sia-sia amalannya. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Makanya saya selalu berkata, khususnya para pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah. Tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Dan selama anda menjaga salat, berarti masih ada harapan masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah. Ada ampunan, ada harapan ampunan. Tapi kalau tidak salat, terus bagaimana Allah ampuni kalau tidak mau bertaubat? Banyak orang berkata, saya malu. Atau dia merasa ada bisikan di hatinya. Buat apa lo salat? Ngapain? Perilaku kamu aja tidak benar. Sama orang tua aja tidak benar. Dosamu tidak pernah henti-henti. Bercuma salat, tidak usah. Itu ingat bisikan syaitan. Karena syaitan ingin semuanya sekali-kali rusak.
Kalau berbakti baik belum sempurna, masih banyak dosa maksiat, banyak kerusakan yang lain, tapi masih terjaga salatnya, ada harapan diampuni dosanya. Jangan sampai syaitan berhasil menggoda kita sekalian tidak salat. Oh, sudah hancur, sudah rusak yang lain, ditambah lagi parah, tinggalkan salat. Atau ada orang taubat, selama dia tidak salat, lancar, beres, aman, tidak ada apa-apa. Begitu dia taubat, dia merasa sedih, menyesal, dia mulai menjaga salatnya. Hilang motornya, kehilangan kerjaannya, diuji sama Allah SWT dalam rumah tangganya. Setan datang, coba, kamu ada dulu biasa-biasanya tidak pernah ada ujian. Begitu anda mulai salat, ada ujian. Ngapain? Udah berhenti aja salat, nanti kembali beres. Berhenti salat. Pas begitu dia keluar masih kehilangan motor. Ya Allah, gimana? Saya selama ini tidak pernah salat, tidak pernah hilang motor. Begitu saya mulai salat, malah hilang motor saya. Datangnya setan di situ. Coba kalau kamu tidak salat, tidak bakal hilang motornya. Akhirnya dia merasa nyesal, dia berhenti. Berarti niatnya bukan taubat. Niatnya salat, ya Allah mohon aku salat tapi Allah jaga motor aku ya. Itu niatnya. Bukan salat karena Allah, tapi salatnya karena terjaga motornya. Itu beda niat. Berarti ketika kita berlaku ibadah, melakukan sesuatu ibadah, tapi ada ujian yang masuk, jangan anda salahkan ibadahnya, tapi salahkan niatmu. Ada apa dalam niatmu? Pasti ada salah niat. Dan itu inti daripada umur kita. Allah berikan 60 tahun. Kemarin saya hitungkan, kalau standar umur umatku kata Rasulullah kan 60 sampai 70. Itu kira-kira kurang lebih. Ada yang lebih tua, lebih panjang usianya, ada yang lebih muda. Tapi standar kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Standar umur umatku antara 60 sampai 70. Ada yang melebihi dari itu, tapi sedikit sekali dibanding yang lebih muda. Saya kemarin hitungkan 60. Apa yang kita lakukan di dalam usia 60 tahun. Dari lahir sampai balik. Sampai tahun berapa? 15? Kita sepakat 15? 15 tahun. Berarti sebelum balik belum taklif. Sebelum balik belum taklif. Haji boleh tapi tidak wajib, karena syarat haji harus balik. Syaratnya harus balik, walaupun diperintahkan, dibiasakan untuk melaksanakan salat. Tapi anggaplah bedun taklif, belum ada taklif, belum ada kewajiban, berarti 15 tahun itu sia-sia. Dipotonglah dari 60, berapa sisa? 45. Tidur sehari berapa jam? Hah? 8? Boleh kita sepakati angka 8? Ya, kita bicara standar. Katanya menurut kesehatan, tidur yang normal dan pas dan cukup adalah 8 jam. Anggaplah 8 jam tidur. Ada yang tidur 12 jam. Ada yang tidur bangun, salat tidur bangun, salat tidur bangun. Kalau hari libur, dia tidur, tidak capek tidurnya. Begitu bangun, ya Allah begal badan saya, tidur lagi. Saya hitungkan 8 jam. 8 jam dalam sehari berapa kalau dibagi? Dalam sehari. Sehari berapa jam? 24 jam. 8 bagiannya berapa jadinya? Sepertiga. Sepertiga sehari tidur. Sepertiga 60 tahun berapa? 20. 20 tahun ngapain? Tidur. 20 tahun cuman kerjaannya tidur. Mulai dari 8 jam. Coba, memang terlihat angkanya tidak terlalu besar. Tapi kalau dihitung dalam usia 60 tahun, 20 tahun tidur. Ditambah 15 belum taklif,
jadi 35. Tersisa berapa dari 60? 25. Cari nafkah dan rizki. Kerjaan, standar kerja, jam kerja berapa jam? 8. Berarti 60 tahun berapa jam? Berapa tahun kita kerja? 20 tahun. 20 tahun cari menjadi kaya. Tapi 20 tahun masih stres. Tak jadi kaya-kaya. Masih bermasalah. Ditambah habis 20 tahun pensiun, tambah hutang. Belum lagi hutang sana sini. Sekarang semua serba hutang. Dan yang aku heran, kenapa orang Indonesia suka berhutang? Ada masalah sedikit hutang. Sekarang HP cicilan, bagus-bagus. Begitu saya kemarin diajak sama teman foto, saya lihat HP ini, Masya Allah HP yang terbaru ini. Maaf Pak, cicilan. Jadi jangan ditipu, jangan tertipu ketika anda melihat handphone baru sama orang, langsung anda baik sangka, barangkali cicilan. Tak ada yang sanggup cash. Cash itu 12 juta sampai ada 15 juta. Bawa mobil yang mewah, cicilan. Begitu pindah rumah, cicilan. Jalan-jalan besok juga nikah, cicilan. Semua serba cicilan. Dan terpengaruhi dengan promo sana sana ini, ada ini non persen, non ini apa, sini beli satu dapat satu, dan semua serba hutang. Tanpa kita sadar, tidak sadar, memang mudah kita awal-awalnya berhutang, tapi begitu sudah jatuh tagihannya pusing. Memang hutang ini bikin aku stres. Ada orang minta sama saya amalan. Ada enggak amalannya supaya saya bisa mengatasi masalah hutang ini? Saya bilang mudah amalannya, jangan berhutang lagi. Mudah. Sudah selesai. Hutang itu di dalam Islam dibolehkan kalau sudah benar-benar keadaannya darurat. Sudah tidak ada solusi, tidak ada jalan, tidak ada yang bisa bantu, tidak ada yang bisa menolong. Akhirnya terpaksa, dan hati-hati dari riba. Jangan terpaksa nanti beralasan, ya Allah saya terpaksa menggunakan pinjaman bank tapi riba. Pinjam 100 juta kembalikan 120 juta. Dosa besar. Masih lebih ringan dosa zina sama ibu daripada terima uang riba. Na'udzubillah min zalik. Dua 20 tahun cari kerja. Tadi berapa yang tersisa? 25 kan? Berarti yang tersisa berapa? Saya belum bicara ibadah Bapak Ibu. 20 tahun tidur, 20 tahun cari dunia, 15 tahun masih belum taklif, tersisa 5 tahun. Saya hitung dalam 60 tahun, bagi orang yang rutin menjaga salat 5 waktu, tahu enggak hasil hitungan saya dapat berapa? Anda jaga salat selama 60 tahun, itu menghasilkan ibadah cuma 2 tahun 7 bulan. Total salatmu dalam 60 tahun 2 tahun 7 bulan. Karena salat 5 waktu berapa? Tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam. Saya bicara yang wajib. Ada, bagaimana saya hitung kalau ada orang yang tidak salat sama sekali? Na'udzubillah, sudah habis sia-sia umurnya kalau tidak salat sama sekali. Makanya kembali lagi jamaah sekalian, umur bukan berapa usianya, tapi apa isinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ni'mal abdus salih man tala umur wa hasun amalu. Sebaik-baik hamba yang salih, yang panjang usianya, tapi baik amalannya. Baik amalannya. Bulan Syaban ini sekarang tersisa kurang lebih 14 atau 16 hari. Rasulullah SAW punya kebiasaan puasa Syaban full. Sampai kata Siti Aisyah, tidak pernah aku melihat Rasulullah puasa 1 bulan penuh
Selain bulan Ramadan, sebagaimana di bulan Syaban. Penuhnya Rasulullah SAW. Bukan nisfu. Setiap datangnya Syaban ditanya nisfunya. Mana nisfu Syaban? Nisfu. Full Syaban. Puasa saja. Di awal boleh, di tengahan boleh, di akhir boleh. Yang tidak boleh, yang tidak pernah puasa Syaban, pas begitu berakhir, mau mendekati Ramadan, seminggu terakhir atau 10 hari terakhir, itu ada sebagian ulama berkata makruh. Kalau sudah 2 hari terakhir bulan Syaban, anda tidak pernah ada puasa sebelumnya, itu dianggap oleh ulama haram. Apalagi kalau sudah jatuhnya di hari keraguan, hari ragu-ragu, kemungkinan ini bisa hari terakhir, kemungkinan bisa masuk Ramadan, isbat Ramadan. Termasuk ibu-ibu dan jamaah sekalian yang masih punya hutang, segera lunasi hutangnya. Jangan begitu sudah mendekat puasa, anda punya hutang 7 hari, tersisa bulan Ramadan 5 hari. Syekh, apa? Aku punya hutang 7 hari, sedangkan yang tersisa bulan Ramadan itu tinggal 5 hari lagi mau masuk Ramadan. Aduh, 1 tahun tidak pernah tanya. Begitu sudah mepet baru cari jawabannya. Itu karena hukuman nanti. Tetap diganti puasa yang dari tahun yang lalu. Tetap bayar hutangnya dan kena denda setiap hari kena fidyah. Jadi seandainya anda masih punya hutang dan masuk Ramadan, anda belum lunasi, tetap hutang itu terbawa nanti. Pas habis Ramadan, anda punya kewajiban bayar hutang. Tapi karena anda tunda, mundurkan sampai masuk Ramadan, anda punya kena denda. Ditambah lagi, bukan hanya bayar dengan puasa ganti puasa, tapi ada lagi namanya fidyah. 1 hari 1 orang miskin, diberikan kecukupan makanan. Makanya kembali lagi, yang punya hutang segera lunasi hutangnya. Jangan sia-siakan umurmu.